Kajian kita kali ini adalah kajian pertama, karena yang di bulan lalu berbeda dan 2 bulan lalu pun membahas masalah dunia. Tapi sekarang kita kembali ke pembahasan masalah keluarga. Ini seni hidup berkeluarga. Jadi hidup berkeluarga itu ada seninya. Insya Allah ada beberapa poin-poin yang mungkin nanti jadi bahan diskusi kita, ya. Jadi saya akan sampaikan dulu poin-poin dari sini itu minimal. Ini itu poin-poin dari saya sampaikan kepada Ustaz Saiful lewat Mas Ewang. Poin pertama adalah belajar bersabar dan memuji kebaikannya. Kemudian yang kedua, nanti memaafkan kesalahannya. Nanti kita setelah 2 atau 3 baru kita ada soal jawab, kita lanjut lagi. Karena insya Allah ini sekitar 11 poin untuk masalah seni hidup berkeluarga itu. Karena saya sudah merancang setelah ini nanti kunci hidup bahagia, kunci keluarga bahagia. Jadi sekarang seninya dulu. Kalau seni itu macam-macam mungkin. Kalau kuncinya nanti setelah bagaimana kita mengamalkan ini insya Allah bakal bahagia. Gitu ya. Baik. Hadirin ikhwan yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita harus yakin bahwa segala rencana Allah itu selalu indah. Karena tidak ada di muka bumi ini yang namanya kebetulan, tidak ada. Termasuk ketika Allah mempertemukan kita dengan seorang wanita yang kini menjadi istri kita. Yang sudah beristri ini. Ada yang belum beristri? Ada. Ya. Istri kita yang dialah wanita yang Allah takdirkan menemani hari-hari yang kita lalui dan akan kita lalui insya Allah dalam suka dan duka. Maka ini harus dipahami. Suka dan duka, senang dan susah, tangis dan tawa, itulah wanita yang Allah hadirkan sebagai jawaban atas doa kita yang berisi permohonan agar dikaruniai istri yang baik bagi din kita, dunia kita, dan akhirat kita. Oleh karena itu, yang wajib pertama sekali kita harus yakini bahwa itulah jawaban yang terbaik yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai antum ketika ketemu di acara reuni biasanya, ketemu dengan dulu kawan SMA, ketemu dengan teman kuliah, oh kalau saya nikah dengan dia pasti bahagia. Bohong, itu bisikan setan. Apalagi jangan sampai ada yang berkata nyesel saya nikah dengan kamu. Nanti dibalikin sama istrinya, apalagi saya lebih nyesal. Nah ini hati-hati gitu. Karena apa yang menjadi istri kita sekarang ini, siapa yang jadi istri kita, itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Yang kita bayangkan si fulana itu adalah bisikan setan. Kenapa bisikan setan? Karena itu belum sah. Yang jelas yang ada itu yang terbaik yang harus kita syukuri. Karena tidak ada, sekali lagi, jangankan istri, air yang antum teguk semua itu sudah Allah pesankan, sudah Allah siapkan. Mungkin sekitar setahun 2 tahun ke belakang itu Allah suruh awan, Allah suruh matahari untuk mengangkat air ke langit, kemudian ditaruh di awan-awan, kemudian Allah perintahkan awan agar bergerak, kemudian diperintahkan turun lewat hujan, masuk ke pori-pori bumi, masuk terus sampai di suling,
Sampai masuk akhirnya diambil oleh PDAM, oleh ini gitu, oleh apapun, hingga mulut kita itu tidak ada yang kebetulan. Semua izin Allah. Pernah ada seorang raja yang berpaham Qadariyah. Qadariyah itu artinya tidak mempercayai takdir, yang bertentangan dengan Jabariyah. Jabariyah itu terlalu berlebihan. Kita ini ibarat daun, kemanapun ditiupkan ya itu terserah angin. Memang gitu-gitu enggak kan? Nah, kalau benar katanya, kata raja itu, bahwa Allah yang menentukan saya minum ini, coba saya akan minum nih menurut keinginan saya. Begitu dia mau makan, ditepuk sama budaknya yang berpaham Ahlus Sunnah. Tuh kan, Anda nggak bisa minum katanya. Baru dia istighfar, memang benar. Jadi jangan sekali-kali menyesali apa yang sudah terjadi. Nyesal saya nikah dengan kamu misalkan di dalam rumah tangga. Nyesal saya begini, nyesal saya, jangan sekali-kali. Kenapa? Karena jelas itu mendustakan takdir. Salah satu 3 golongan manusia yang Allah tidak akan terima amal wajibnya, amal sunnahnya, dan begitupun fidyahnya. Siapa mereka? Yang pertama, ukuk, orang yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, mukaddimul qadri, orang yang mendustakan takdir. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berselisih sampai mereka akur, tidak akan diterima amalannya. Oleh karena itu hati-hati ini dengan masalah ini. Jadi hari ini kita hidup bersama istri kita. Justru itulah yang terbaik. Itulah jawaban terbaik bagi kita ketika Allah menentukan bahwa itu istri kita. Makanya syukuri, insya Allah Allah kasih tambah. Bukan nambah, berarti nambah istri, bukan. Itu tafsiran lain ya. Iya, baik. Ini karena nggak ada ibu-ibu, kalau ada ibu nggak berani. Baik ya. Tapi boleh nanti tanyain, boleh nggak poligami tanpa izin istri? Nanti boleh tanyakan. Baik ya. Insyaallah. Nah, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga, kita juga harus selalu menyadari bahwasanya istri sebagaimana kita adalah manusia biasa. Manusia yang tidak sempurna. Ia memiliki kekurangan dan kelemahan, sebagaimana ia memiliki kelebihan dan keistimewaan. Karena itu, terhadap kekurangan dan kelemahan yang ada pada pasangan, kita harus bertoleransi dan tentu bertekad untuk senantiasa memperbaiki kualitas diri. Dan terhadap kelebihan dan keistimewaan, kita harus berupaya menyinergikan hingga bisa saling melengkapi. Jadi hidup berumah tangga itu saling bersinergis. Ibarat apa istilahnya? Ibaratkan sendok dan gelas, piring dan sendok, seperti itu. Tidak bisa masing-masing. Makanya Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, jika kamu tidak menyukai mereka, maksudnya dalam satu hal, maka bersabarlah. Fa'asa antakrahu syai'a wa yaja'alallahu fihi khairan katsira. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Harus yakin ketika kata Allah kebaikan yang banyak, banyak memang. Contohnya apa? Ketika kita kurang menyukai satu sikap istri kita, disitulah ladang jihad kita. Disitulah ladang beramal kita. Kalau kita mendapati sempurna, ya nggak ada berjuang. Kenapa wanita-wanita dunia nanti itu jadi ratu bidadari? Mengalahkan cantiknya bidadari. Kenapa mereka dibikin seperti itu? Bahkan tinggalnya pun kata Rasulullah, mereka wanita-wanita dunia itu akan tinggal di istana, tapi bidadari itu tinggal di kemah. Apa sebabnya? Karena perjuangan mereka. Bagaimana tadi ketika kita membahas di hadapan ibu-ibu, jadi seorang ibu itu luar biasa sekali.
Bahkan sampai pemerintah Perancis itu memberikan dispensasi, memberikan apa, kayak apa setiap bulan itu ya, kayak kafalah kan kayak gitu. Untuk menghargai orang-orang yang tidak bekerja di luar karena ngurus rumah tangga. Karena memang rumah tangga itu pekerjaan, bukan pekerjaan sepele, apalagi tanpa gaji yang jelas. Iya, iya. Artinya ini jangan, makanya suami harus paham. Ketika kita dihadirkan oleh Allah, nah saya contoh-contohkan, bahkan sekelas istri ulama ini saya jelaskan nanti. Ya, contoh istri ulama sekalipun. Jangan dianggap loh, oh istri ulama pasti sempurna. Nah, kadang Allah uji seperti itu, ya. Pernah mendengar Ibnu Daqiqil Al-Id namanya? Pernah dengar nggak? Loh, gimana itu? Itu yang mensarah Arba'in itu. Dakik itu apa? Gandrung itu. Itu ceritanya panjang itu, gara gandrung dengan istrinya itu terkenal itu. Ya, maka baik kita ikhwan sekalian. Ini kita prolog dulu. Satu, nanti ada komen saya sampaikan, nanti kita jawab, kita lanjut lagi kayak gitu supaya tidak ngantuk. Karena kalau siang gini kan enaknya tidur. Soalnya sunnah tidur itu bukan pada duhur, sebelum duhur. Setengah jam sebelum duhur itu sunnah tidur itu. 15 menit yang tepat itu. Namanya qailulah. Kalau sudah terbiasa seperti itu, antum sholat malam pun kuat. Kuat panjang insyaallah. Tapi bukan pada duhur. Sunnahnya sebelum duhur. Maka makna ayat di atas adalah bahwa seorang suami bukan hanya tidak boleh berbuat zalim kepada istrinya, tetapi ia juga harus bersikap tawadhu dan berani menanggung sikap-sikap yang tidak baik dari istrinya. Jadi jangan sampai ketika istrinya agak masalah, udah ini nggak ada kebaikan. Tidak. Justru di sini ladang pahala. Makanya ketika Imam Syafi'i, sebagaimana dinukil dalam kitab Syarah Ushulus Salasah atau dalam kitab Ushulus Salasah, ketika mengomentari ayat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Surat apa? Al-Asr, masa. Apa kata Imam Syafi'i? Lawallahu anzala hujjatan ala khalqihi lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujah atas atas makhluknya untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran, cukup ayat ini, tidak butuh ayat-ayat yang lain. Karena begitu urgennya, begitu besarnya. Jadi bukan berarti yang namanya sakinah itu gak ada masalah. Bukan, salah, keliru. Coba apa arti sakinah yang pertama? Yang disebut sakinah, litaskunu ilaiha, itu apa artinya? Litastafu ilaiha, awlitamilu ilaiha, supaya terjaga dari perbuatan maksiat. Istri terjaga dari maksiat, suami terjaga dari itu istri yang disebut sakinah itu pertama yang kayak gitu. Jadi artinya pasti ada masalah, pasti yang namanya hidup. Selama kita hidup di dunia, Allah pasti uji. Sebagaimana Allah katakan, alladzi khalaqal khaira wasyarra fitnatan, sebagai yang telah menciptakan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Jadi mimpi kalau kita menikah ingin dapatkan istri yang sempurna, berarti nggak ngaca. Kita siapa kita? Lihat keluarga Nabi juga, tetap Allah sengaja jadikan ada masalah-masalah supaya kita bercermin. Baik. Kemudian ikhwas kalian yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita mendapati istri yang agak kekurangan dalam sisi baik akhlak ataupun apapun kekurangan itu, maka disitulah kesabaran yang dibutuhkan. Ingat, sabar itu ada 3 kata para ulama. As-sabru fi ta'atillah, sabar ketika mentaati Allah. As-sabru ala maharimillah, sabar atas apa-apa yang Allah haramkan. Dan yang ketiga baru as-sabru ala aqdarillah, sesuatu yang tidak kita senangi. Makanya pahala orang sabar itu ada batasnya enggak? Enggak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum
bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi mereka yang sabar itu tanpa batas. Ibarat kayak gini nih. Saya nih misalkan lamar kerja nih sama Ngasim, Bang, saya kerja misalkan. Saat mau dibayar berapa? Sok tulis sama antum. Anak nulis angka 1, nolnya berapa? 9. Berani bayar nggak? Nggak berani. Coba gelo katanya. Artinya kan gini, tanpa batas. Itu ada batasan nolnya. Allah itu tanpa batas. Makanya sabar itu nggak ada batas. Kata siapa sabar ada batas? Itu kata manusia. Nggak ada batas. Makanya kok ini istri saya gini, ya sabar. Banyak ikhwan itu tergesa-gesa. Kemarin ada soal itu. Saat kalau begitu saya gimana kalau nikah diam-diam nikah lagi? Lah, itu bukan solusi saya bilang. Antum bersabar, antum berdoa. Kalau begitu mana perjuangan antum? Paham ya? Nah itu yang pertama ya. Jadi kita hendaknya bersabar. Ini seni dalam hidup. Kalau hidup antum diliputi dengan kesabaran, insya Allah ujungnya surga. Kenapa? Apa yang dikatakan malaikat ketika mendatangi para penghuni surga? Salamun alaikum bima sobartum. Ada nggak? Salamun alaikum bima solaitum. Wa bima sodaqatikum. La, tidak ada. Tapi kalimatnya salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan atas kalian dikarenakan kesabaran. Nah dalam sabar ini. Karena sabar ini akan merubah orang. Jadi kadang-kadang kenapa susah berubah? Karena tidak sabar. Seperti itu. Baik. Kemudian ikhwah, satu lagi. Di antara seni berikutnya adalah memuji kebaikan-kebaikannya. Ya. Jika seorang suami masuk ke dalam rumah, mendapati istrinya telah memasak makanan, maka hendaklah ia memuji istrinya dengan mengatakan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, atau jazakillahu khair wa barakallahu fiik wa zadakallahu ilman wa iman misalkan. Dan itu suka kita lakukan enggak? Istri antum pagi-pagi bikinkan kopi, pernahkah antum berkata jazakillah mi, semoga Allah menambah kebaikan, nah menjadikan pahala yang bersuka gitu enggak? La haula wala quwata illa billah. Ternyata ini sederhana ini. Enggak belum. Ya enggak. Ya antum jangan kopi aja. Artinya apapun. Istri antum ya. La haula wala quwata illa billah. Iya. Iya. Intinya maksud kita ya, apapun perbuatan istri kita, bikin nasi goreng atau nyiapkan makanan, mencucikan pakaian kita, mencucikan apapun perbuatan, lihat kepel, merapikan kamar, ucapkanlah terima kasih kepada mereka, doakan, dan ini pendidikan terbaik di hadapan anak-anak. Kenapa hari ini anak-anak banyak yang tidak sopan sama emaknya? Banyak yang kurang bersyukur dikasih itu. Kenapa? Karena tidak ditanamkan dari orang tua. Dakwah ini dakwah yang luar biasa. Biasakan istri ngambilkan baju, jazakillah. Habis setrikain, masya Allah umi rapi sekali, jazakillah. Semoga Allah. Ini jangan dianggap remeh. Kenapa saya katakan? Nabi SAW mengatakan, la tahkirona minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah sekali-kali meremehkan perkara kecil itu. Walau antalqa ala ahika biwajhin talikin, hanya sekedar engkau bertemu dengan temanmu dengan wajah yang berseri-seri, itu kepada teman, apalagi istri, apalagi ucapan selamat, ucapan terima kasih. Coba bayangkan, pernahkah enggak gitu? Antum misalkan habis mencampuri istri antum, pernah enggak terima kasih? Baik. Jadi ini penting gitu ya, maksudnya gini loh. Ini kebiasakan seperti itu. Ini perkara kecil, betul nggak? Tapi dalam hidup berumah tangga ini bisa merubah sikap. Wanita itu senang dipuji secara karakter. Coba antum puji istri antum.
Wanita itu jika hatinya berbunga-bunga, apapun yang diminta itu mudah. Berbeda ketika dia tersinggung, ketika dia tersakiti, apalagi wanita. Kenapa wanita itu? Karena wanita itu selalu apa yang dilakukan perasaan. Hingga wanita itu dikatakan oleh Nabi kurang akalnya dan kurang agamanya. Kenapa kurang akalnya? Karena saksi wanita itu perlu 2. Beda dengan laki-laki cukup 1, kan, betul nggak? Satu orang perempuan itu cuma setengah. Beda dengan laki-laki. Kenapa? Karena wanita selalu yang pertama itu perasaan. Kenapa wanita tidak dibenarkan dalam Islam dia menjadi pemimpin? Karena nggak mungkin dia akan benar. Kenapa? Wong melihat masalah itu bukan pikiran yang sehat didahulukan, tapi perasaan dulu. Makanya itu wanita itu disentuhnya dengan ucapan terima kasih, dengan memuji, dengan mendoakannya. Ini hidup berkeluarga itu seperti itu. Dan ketika ucapan-ucapan kita itu terlihat oleh anak-anak kita, maka ini akan jadi contoh terbaik. Hingga anak kita pun nanti akan menghargai, oh ibunya menghargai bapaknya, melihat perilaku bapak suami kepada istri. Ini jangan dianggap remeh. Jadi bagi yang belum, biasakanlah. Karena ini seni yang akan menjadikan cinta tambah subur. Rumah akan serasa di surga, penuh rasa dan kasih sayang. Bahkan anggota keluarga pun akan meniru perilaku tersebut. Hingga akan tercetuslah anak-anak yang saling menghormati, menyayangi dengan saudaranya. Apalagi mohon maaf, ketika anak itu lebih dari 2, 3 seperti itu, ini lihat sekali. Kenapa hari ini banyak adik dan kakak berselisih, bahkan naudzubillah min dzalik, ketika orang tuanya meninggal bukannya mengalirkan kepada mereka, tapi yang terjadi permusuhan dikarenakan harta warisan. Dikarenakan tidak tertanam dari kecil sikap-sikap rasa menghormati, rasa menyayangi, rasa berterima kasih. Ini tanamkan dalam keluarga. Sama seperti kita misalnya kepada anak kita, dek tolong ambilkan gelas. Kalau setelah diambilkan, Masya Allah, jazakallah khair, semoga Allah menyolehkanmu nak. Seperti itu sikap bapak itu kayak gitu. Dan ini dianggap remeh, betul nggak? Tetapi ini efeknya luar biasa. Jangan dikira ini seperti. Sekali lagi, penanaman pendidikan itu tidak bisa langsung. Terus ditanamkan dimulai dari contoh-contoh terkecil. Dan ikhwan sekalian, yang tadi kita anggap remeh, itu bisa menanamkan kebaikan, juga berpahala besar. Kenapa berpahala besar? Di dalam Islam ini tidak ada yang sia-sia ketika kita berbuat itu semua karena Allah. Semua akan terhitung pahala. Ingat, lihat Nabi SAW bersabda, Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan diajak bicara oleh Tuhannya yang tidak ada antara dia dan Tuhannya penerjemah. Wa yanduru ila aimaminhu, dia melihat ke sebelah kanan, fala yara ila ma qaddama, tidak mendapati kecuali apa yang pernah diperbuat. Wa yanduru ila asaimi minhu, dia kemudian dia melihat ke sebelah kiri, tidak ada apa yang didapati kecuali apa yang pernah diamalkannya. Kemudian apa? Wa yanduru, kemudian dia melihat tilqa wajahu maksudnya di hadapannya. Fala yanduru ila nar, tidak ia lihat kecuali neraka. Kemudian kata Nabi, fatakun nara walau bisikit tamrah fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Hadis riwayat Muslim. Maka jagalah diri antum dari neraka meskipun bersedekah dengan sebelah butir kurma. Jika antum tidak punya sebelah butir kurma, maka dengan ucapan yang baik. Coba ini. Ucapan terima kasih itu baik tidak? Ucapan maaf kalau kita salah itu baik tidak? Ini masuk kategori ini. Jadi jangan dianggap amal soleh hanya sekedar sholat, ngaji, puasa, sedekah. Tidak.
Semua dalam Islam itu bisa bernilai baik jika itu tidak bertentangan dengan syariat. Karena sebagaimana ulama mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yurdahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Jadi ibadah itu luas sekali cakupannya. Hanya sekedar terima kasih tadi. Hanya sekedar terima kasih nak, jazakallahu khair. Itu jangan dianggap remeh, ya. Dan kalau ini terbiasa, insya Allah akan tertanamlah rasa kasih tumbuh mewangi di antara anggota keluarga, dan itu ya yang seharusnya terjadi di kalangan rumah-rumah kaum muslimin. Nah, baik ikhwan, dari sini mungkin sebelum kita sampaikan kepada hal-hal yang lainnya, apakah ada yang perlu ditanyakan ataupun yang diobrolin juga boleh, dikomentari juga monggo. Apa monggo, kita supaya hidup majelisnya. Baik, ada yang ingin bertanya, Ustaz? Mas Dede dari Babakan Negla. Mangga. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, tadi ada kutipan dari salah satu hadis yang Ustaz sampaikan. Barang siapa yang berselisih antara dua muslim kalau nggak salah, itu amalannya tidak diterima Ustaz. Iya. Lalu bagaimana, kan kita sebagai makhluk hidup itu kan suka bersentuhan banyak kalangan gitu Ustaz. Iya, iya. Bahkan kita, ya saya ingat saya, ya syukur-syukur nggak ingat sih. Dulu lagi SMA kan pernah suka berselisih dengan teman-teman SMA gitu tuh. Iya, sampai nggak akur sampai sekarang misalnya Ustaz. Oh gitu. Nah itu bagaimana itu Ustaz? Baik. Apakah tetap amalannya nggak diterima gitu? Syukur Ustaz. Iya. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan bahwa amalan itu naik setiap hari Senin dan Kamis. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah akan diampuni pada hari itu. Kecuali orang-orang yang berselisih. Maka Nabi mengatakan dalam hadis itu, andiru hatta yastaliha, andiru hatta yastaliha, andiru hatta yastaliha. Jangan diampuni, biarkan. Jangan diterima amalnya hingga mereka akur. Nah ini, makanya penting ketika kita ada permasalahan cepat-cepat selesaikan. Karena permasalahan di dunia apabila tidak diselesaikan di dunia, maka kelak diselesaikannya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hatta sekedar perselisihan dengan kawan. Maka jangan sekali, makanya begini, ikhwah. Saya sedang membahas satu kitab yang membahas masalah sholat, tetapi di situ ada kiat bagaimana melembutkan hati yang keras. Karena permusuhan itu disebabkan hati yang keras. Maka di sini penting, tadi yang saya sampaikan itu akan mengikis kekerasan dalam hati. Cepat-cepat minta maaf kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, doakan kebaikan dia. Dan kita mengikrarkan bahwa kita memaafkan dia. Kalau kita bersinggungan, makanya dengan apalagi dengan istri gitu ya. Jangan sampai antum misalkan sampai saling belakang gitu. Atau malah pindah tidurnya istri di kamar, antum di sofa di depan. Nah boleh itu. Iya, apalagi sampai ke pos ronda. Ke masjid dia. La haula wala quwata illa billah. Janganlah ikhwah. Inilah penting. Jadi gini ya. Makanya nih sebentar menyambut Ramadan itu yang terbaik itu memperbaiki hati. Para ulama itu kemarin saya kirim kitab di grup tuh. Di halaman berapa lah. Pokoknya mungkin bisa dilihat tuh. Ada baca. Bima takbalu Ramadan. Dengan apa kita menyambut Ramadan. Di situ ada 3. Dengan bertobat, dengan berbakti kepada orang tua, dan mengislahkan hal-hal yang tadi antum tanyakan.
Kenapa kalau itu tidak ditunaikan, Ramadan antum akan sia-sia. Betul. Ada kitabnya, ada kirim kemarin di grup, dibaca enggak? Oh, bahasa Arab. Kalau perlu diterjemahkan, insya Allah saya terjemahkan. Gitu kan. Tapi nunggu waktu yang tepat gitu ya. Didengerin enggak kalau saya terjemahin? Saya terjemahin enggak ada yang dengerin, saya enggak mau gitu kan, kayak gitu. Saya kirim bukunya aja kemarin gitu. Kan ada di grup tuh yang PDF ya, betul ya, seperti itu. Kalau ingin diterima, nah itu syaratnya, maka minta bebas. Kalau antum tidak minta bebas, maka urusan sampai akhirat. Sampai Allah menahan ampunan kepada orang-orang yang berselisih itu. Sampai Nabi mengatakan biarkan dia sampai mereka akur. Apalagi dengan keluarga dan yang lain-lainnya. Ini hati-hati. Makanya kenapa Allah katakan di dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana harta dan anak sudah tidak manfaat kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yang pertama, selamat dari kesyirikan kepada Allah. Yang kedua, syirik dalam artian bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Saling hasad, saling dengki, merasa lebih dari orang lain. Ini penyakit ini. Makanya nggak mungkin, makanya kenapa? Kenapa saya ketika sampaikan kajian-kajian menjelang Ramadan itu nggak saya kasih pikir Ramadan, gampang pikir Ramadan mah. Kasih lembaran juga baca mereka. Tapi masalah membinasakan hati, karena semuanya ada hati. Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah dalam kumpulan daging kita ini, dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Apabila ia baik, baik seluruh perilakunya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau rusak itu rusak. Makanya kadang orang kesinggung sedikit juga marah luar biasa. Ini ada masalah dalam hatinya. Bukan dia darah tinggi, bukan, ada masalah di hatinya. Darah tinggi. Hah? Darah tinggi nggak masalah, kenapa sih darah tinggi? Kalau hati tenang itu darah tinggi itu nggak masalah. Kalau hati sudah bahaya, gampang kesindir, gampang kena ini sini saja, benci sama orang. La haula wala quwata illa billah. Antum kan tahu ketika Nabi satu ketika mengatakan ittala'a alaina rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kita seseorang dari penghuni surga. Setiap mengatakan itu datanglah si fulan, setiap mengatakan itu datang si fulan, sampai 3 kali mengatakan si fulan terus. Abdullah bin Amr bin As heran, ini orang punya amalan apa, ini hebat bener ini. Kan ketika diperiksa amalannya ya biasa-biasa, bagaimana para sahabat zaman itu, jangan dibandingin dengan kita, jauh. Ya, cuman ada satu yang tidak pernah aku ini katanya. Apa? Ya amalanku kayak gitu, biasa seperti yang lain. Malam ya sholat, seperti itu ya, biasa zikir kayak gitu. Aku tidak pernah naruh benci kepada manusia. Itu yang jadi masalah. Makanya Abu Domdom, tahu Abu Domdom? Nggak tahu lagi. Gimana ini? Hah? Baru dengar. Ronaldo, tahu Ronaldo? Mau tahu? Kacau ini. Jadi Abu Domdom ini adalah orang yang sudah menghalalkan dirinya, mau dibilang apapun sama. Maka Abu Domdom ini adalah salah seorang di antara orang yang istilahnya dia itu punya amalan yang tidak tertanding itu karena itu. Makanya saya sampaikan tadi pun kepada ibu-ibu, harus jangan sampai jadi baperan lagi gitu kan kalau udah ngaji. Kalau ngaji masih baperan, masih agak merasa dengan yang lain atau apa, wah itu perlu ngaji terus. Bukan berhenti ngajinya, terus ngaji dan didoakan gitu. Salah kan itu. Ya, baik. Itu ya, jadi kalau nggak beres itu sampai akhirat. Betul.
Apa? Peci merah. Peci merah. Lihat dalam surat Kahfi ayat 49. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapatkan apa yang pernah diperbuat. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlewat besar maupun kecil kecuali semua terhitung. Makanya yang akan menjadi penghisab diri kita itu apa yang pernah kita perbuat. Lihat surat Al-Isra ayat 11. Iqra kitabaka wa kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca catatanmu. Makanya ini penting kita membiasakan. Membiasakan amalan-amalan kecil yang nanti akan terekam di alam bawah sadar kita. Sampai tatkala kita nanti menjelang sakaratul maut pun itu yang akan keluar. Amalan kecil apa? Nabi mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Kita sudah tahu apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ketika kita jalan, ketika kita dimanapun, maka akan terekam di bawah sadar kita. Istighfar. Itu akan amal-amal kecil. Ucapan-ucapan baik. Seperti doa, jazakallah khair, barakallahu fiik, masya Allah. Itu tidak akan keluar dari orang-orang yang tidak membiasakan diri ucapannya seperti itu. Tanggung di jalan, subhanallah. Doakan, sudah orang salah tuh gak usah dicaci maki. Hari ini apa yang terjadi? Tanggung. Bilang, kebun binatang disebut-sebut. Yang gak di kebun binatang pun juga disebut-sebut. Iya. Baik. Iya. Jadi itu masalah kecil, tapi itu efek. Ya. Nah itu, jadi segeralah. Termasuk kezaliman kepada yang lain. Kalau seandainya kita punya kezaliman, kalau orang yang sedang kita zalimi sudah tidak ada, kita bisa bersedekah menurut para ulama atas nama membayar kezaliman tersebut. Mungkin kita sudah lupa, Allah itu tidak akan pernah lupa. Semua tertulis. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafalkan seseorang satu ucapan kecuali ada raqib yang mengawasi, ada atid yang mencatat. Dulu sering diartikan malaikat pencatat kebaikan, malaikat pencatat keburukan. Nggak ada itu, disebut raqib itu mengawasi, atid yang mencatat. Seperti itu. Nah, kalau kita pernah kejadian seperti itu, cepat-cepatlah perbaiki. Karena dua dosa yang tidak akan Allah tinggalkan di dunia. Maksudnya tidak dibalas hanya di akhirat. Dari dua dosa. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, zalim kepada sesama. Meskipun sekedar ucapan. Seperti tadi perkataan dinosaurus tadi. Baik. Baik. Nah itu, silakan. Punten tadi bersedekah atas nama yang orang yang pernah kita berdiri. Iya. Katanya. Kira-kira ada nggak batasan berapa sedekahnya gitu? Oh, tidak ada. Cuman kita niatkan aja karena gini, yang namanya sedekah itu tidak nunggu kaya, tidak nunggu besar. Sampai Nabi mengatakan ittaqon nara walau bisikit tamrah. Ini menunjukkan bahwa sebelah kurma saja itu bisa menjaga dari neraka. Karena begini, Allah itu tidak akan melihat banyak dan sedikitnya. Yang dilihat itu bagaimana bentuk pengorbanan. Orang yang punya beras 10 kilo disedekahkan 5 kilo. Dengan orang yang punya 1 ton ngasih 1 kintal, gede mana pahalanya? Yang 5 kilo tadi. Paham gak? Karena dengan Allah itu matematikanya bukan kayak kita. Kalau kita 1 tambah 1 2, betul nggak? Dengan Allah jadi berapa? 27. Antum sholat sendiri, teman antum udah sholat ya betulin. Pak jadi pahalanya 2 tuh. Paham ya? Ya, jadi tidak ada bahasa terbantu kemampuan. Oh, tergantung. Ya, karena memang Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan. Baik. Ada lagi? Betul. Yang lainnya? Mas Ewang? Oh, silakan di pojok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini sebentar, mohon maaf kaki saya nggak bisa sila kayak orang-orang. Apa? Iya. Jadi mohon maaf ya, jadi bukan nggak sopan ini. Jadi saya mohon maaf dulu. Ayo, silakan. Mengenai seni dalam berumah tangga Ustaz. Iya. Jadi grogi sih Uli. Jadi pernah sering terdengar Ustaz bahwa ada riwayat yang mengatakan bahwa ketika Ali berselisih dengan istrinya, beliau datang ke masjid Ustaz. Pertama itu benar apa enggak Ustaz? kemudian jika ada perselisihan dalam rumah tangga Ustadz yang ya begitu dalam gitu Ustadz, begitu meledak-ledak gitu Ustadz, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami Ustadz? Baik. Ya, baik. Jadi tidur di masjid karena berselisih dengan istri itu nggak jadi pahala. Kan inamal a'malu binniyat. Itu justru kabur, itu malah memperburuk masalah. Jadi kalau kita riwayat tadi memang ada sebagian yang mengatakan itu, hingga kenapa Ali dianggap disebut Abu Turab, karena waktu itu kan sedang tidur di masjid dibangunkan, kum ya Aba Turab, kata Ali, tidak ada panggilan yang paling kusenangi setelah Nabi memanggilku dengan Abu Turab, karena tidur di mana, di masjid tadi gitu kan. Masjid dulu nggak pakai karpet, apalagi pakai gazebo kayak gini gitu kan. Nah itu saya belum pernah memeriksa riwayatnya, makanya ini perlu nanti saya insya Allah cek itu riwayatnya itu, karena kita tidak boleh sembarangan dalam masalah riwayat ini. Kenapa ada hadis itu, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis mutawatir, ada hadis hasan, nanti itu ada hadis masyhur, ada ajiz, ada lagi gharib seperti itu, kemudian ada mursal, ada mu'dal, ada munqati dan sebagainya. Ini kita harus hati-hati karena para ulama itu karena kalau kita mengatakan oh itu benar misalkan, padahal kita tidak tahu riwayatnya, itu bahaya. Berarti kita berbicara tanpa ilmu. Nanti saya lihat dulu sanadnya seperti itu. Harusnya di kitab apa itu biar gampang. Langsung kita cek langsung seperti itu. Baik. Kemudian tadi gimana ada perselisihan yang sangat berat. Maka apabila sendiri tidak mampu menyelesaikan, selesaikan dulu dengan tadi yang pertama, bersabar. Bersabar atas kekurangan istri tersebut. Memakluminya. Ya. Kalau misalkan kita tidak tahan dengan sikapnya setelah kita bersabar, maka kita undang dua orang tua masing-masing. Baik orang tua kita yang laki-lakinya atau yang perempuannya. Memberikan nasihat yang baik. Kalau tidak mempan, maka datangkan orang yang dianggap bisa berpengaruh untuk mendamaikan mereka. Juga sang suami tidak lepas-lepas berdoa kepada Allah. Kadang-kadang nanti sebenarnya terbahas, ada satu kisah yang ditulis oleh para ulama tentang bagaimana sampai ada sikap istri yang kurang ajar sekalipun, para ulama itu sabar. Ketika ditanya kenapa antum begitu sabar pada istri antum begini-begini, itu Allah mungkin sengaja mendatangkan dia sebagai ladang pahala untukku. Jawaban ulama itu sampai seperti itu. Berapa lama perlu sabar? Semampu kita sabar. Jadi jangan langsung menyerah seperti itu. Dan jangan lupa, disinilah fungsinya kita tadi. Ini sebenarnya dibahas yang berikutnya adalah tentang bersabar terhadap sikap-sikap ini. Akan dibahas gitu ya. Tadi aja 3 itu tadi. Jadi jangan
kalaupun harus berpisah tidur, yang terbaik itu bukan yang suami di kamar, yang istri di kamar, suami di di mana? Di sofa. Bukan itu yang terbaik. Yang terbaik itu saling membelakangi. Karena hati itu berubah, semalam pun akan berubah. Saya kisahkan ada satu orang tiba-tiba marah-marah sama suami, ceraikan saya terus. Kata suaminya, ada apa, kan kita suami istri, masa minta ceraikan saya? Dia terus diomongin terus sampai, ya boleh, tapi besok ya, katanya. Ya, janji. Yuk sekarang kita tidur, bolehlah kamu di sana, saya di sini tidur. Besoknya ketika datang fajar, habis sholat subuh, suami langsung pergi berangkat kerja. Pulang dari pekerjaan, didapati rumahnya harum mewangi, ada bau masakan enak dan sebagainya. Suami datang, ya Ummu Fulanah, setelah salam dan sebagainya, tolong ambilkan kertas. Ada apa, katanya? Kan saya tadi malam sudah berjanji. Akhirnya istrinya menghibah, menangis-nangis minta maaf. Dan akhirnya berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu. Nafsu itu bisa berubah. Makanya jangan kabur ke masjid, bukan solusi. Dulu zaman kita muda tidur di masjid itu betul-betul ada faidahnya. Jadi jangan lari ke masjid. Seperti itu, insya Allah nanti berubah. Banyak memohon kepada Allah. Bukan berarti, artinya ini penting ya. Ini nanti saya bahkan saya lihat di dalam bukunya Ustadz Tri Asmoro juga itu. Saya ada buat 2 buku Ustadz, 3 malah, 1 dipinjam gak balik lagi gitu. Bukan curhat ini ya. Jadi di situ ada kasus-kasus yang saling ini gitu, susah. Beliau nasihatin begini, beliau nasihat, akhirnya menyesal. Makanya saya nasihatkan sama antum. Seberat apapun permasalahan dengan istri, jangan keluar rumah. Kalau keluar, dan jangan ngomong ketika istri sedang meledak-ledak. Biarkan keluar emosinya. Kalau bisa, suguhin kesukaannya. Promosi. Enggak apa-apa. Ya tergantung nggak semua wanita kan seperti itu, betul. Makanya kalau ada permasalahan dengan istri, ini sekalian nanti di sini sebenarnya sudah disiapkan dari permasalahan itu. Jangan ketika istri sedang mencerca, sedang ngomong, kita ikut ngomong. Jangan. Ibarat api dengan api seperti itu. Dan disinilah perlu melatih. Makanya tadi kenapa kita sabari kekurangannya, ucapkan terima kasih. Ini yang dimaksud dari tadi itu, supaya tidak terjadi begitu. Wanita yang sering diucapkan terima kasih, apapun itu bentuknya, ataupun pulang dari mana kita tahu istri suka ini, bawakanlah. Saya sering sampaikan ke ibu-ibu di pengajian-pengajian kita di tempat lain. Jangan pernah memandang apa yang dibawa. Bentuknya maksudnya. Tapi bagaimana ingatnya seorang suami kepada yang di rumah. Itu yang jauh lebih harus dihargai. Kadang kan suami itu mungkin sudah ini kayak gitu. Dia karena ingin menyenangkan yang di rumah, bawa ini, bawa itu, seperti itu. Meskipun harganya nggak mahal. Tahu ke antum, anak kalau pulang dari sini, anak suka belanja. Beli kerupuk. Yang murah, betul. Iya. Beli kerupuk gitu kan. Beli melon yang nggak ada di sana gitu kan, nggak ada. Kayak gitu. Itu kan luar biasa. Anak-anak seneng, istri juga seneng. Padahal kan kerupuk berapa sih? Itu enggak. Iya kan kayak gitu. Enggak yang mewah-mewah kita. Ya. Tanya sopir tuh. Anak Santi kalau saya bohong. Iya. Beli kerupuk biasa-biasa saat iya. Apa? Coet. Iya. Baik, jadi seperti itu ya, Ahi.
Jadi antum ketika menghadapi berat sekali banyaklah. Kecuali kalau antum ke masjid itu supaya ibadah lebih tenang. Tapi kalau di masjid itu tidak lebih baik kalau untuk pahala amalan-amalan sunnah. Justru kalau antum di rumah itu nilainya 20 kali lebih lipat daripada di masjid. Hadisnya sahih. Iya. Kalau antum sholat jamaah di masjid, sholat sunat itu terbaik di rumah. Pahalanya 20 kali ketika sholat di masjid. Apalagi tahajud. Antum doakan, rintihan antum kepada Allah didengar oleh istri. Siapa tahu dari situlah hati itu berubah. Ingat, kenapa Allah menjelaskan tentang permisalan hati yang bumi yang gersang bisa subur lagi dengan turunnya air. Coba surat apa ini? Surat Al-Hadid. Ya. Ini menunjukkan bahwa sekeras apapun hati itu bisa kembali lembut. Makanya jangan putus asa. Baik, itu mungkin ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak kita lanjutkan dulu. Ada pertanyaan lagi? Udah enggak ada. Ada lagi? Tidak? Baik, lanjut dulu Baik. Pak Ustadz. Maka. Ini yang masalah ini yang saya bacakan dulu sini ya. Bersabar terhadap sikap-sikapnya. Jika seorang suami menghendaki kebahagiaan, maka ia membutuhkan harga yang besar dan menghajatkan pengorbanan. Adalah orang-orang yang soleh terkadang disakiti oleh istri-istrinya, namun semuanya dihadapi dengan kata-kata yang baik. Wanita adalah ujian dari Allah, dan bisa jadi Allah menjadikan wanita sebagai ujian bagi seorang suami, sehingga ia diremehkan pada suaminya adalah orang yang dimuliakan dan dihormati oleh masyarakat. Dikisahkan bahwa di Madinah ada seorang ulama. Suatu hari ia berkata kepada istri yang telah merendahkannya, "Apakah kamu merendahkanku? Apakah kamu tidak pernah masuk masjid dan melihat sikap manusia terhadapku?" Lalu si istri masuk masjid dan ia melihat ternyata banyak jamaah yang tunduk dan memperhatikan nasihat suaminya. Ketika sudah sampai di rumah, suami berkata, "Apakah kamu sudah melihat?" Si istri menjawab, "Memangnya apa yang aku lihat? Aku melihat manusia berada di masjid Rasulullah, semuanya husuk kecuali kamu." Coba bayangkan, dikatain kayak gini. Ini ulama ini Pak. Ini dinukil di dalam kitab ini, bukan dalam ucapan biasa. Seluruhnya husuk kecuali kamu. Ia berteriak, mencaci dan memaki, karena ia hanya melihat dengan pandangan untuk mengkritik. Jika seorang istri sudah melihat suaminya dengan pandangan negatif, maka banyak-banyak berlindung kepada Allah. Nah, ikhwan sekalian, maksud kisah ini adalah si suami harus bersabar dengan tetap berbuat baik dan mengharapkan pahala dari kesabarannya. Tidaklah Allah menguji seseorang dengan istrinya kecuali karena Allah ingin mengantarkan kepada satu derajat surga yang tidak bisa dicapai dengan memperbanyak sholat dan puasa. Jika seorang suami masuk rumah lalu ia mendengar kebaikan, maka seyogianya ia mengatakan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rizki kepadaku berupa istri yang takut kepada Allah." Tapi jika tidak demikian, hendaknya ia mengatakan, "Ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan bantuanmu." Kemudian mohon petunjuk dan mohon memperbaiki perilaku tersebut. Jadi jangan sampai marah kitanya. Kalau istri antum marah, rugi antum. Istri antum tidak akan berubah. Tapi ketika antum malah menjerit ke langit, Allah yang akan memperbaiki. Banyak ayat. Kenapa kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum." Ini dalilnya. Itu solusi di antaranya. Kalau sama-sama marah, apa maslahat yang didapat? Gak akan pernah ada. Dan ini akan mewariskan kebencian di keluarga. Dilihat anak apalagi. Ini satu aib yang sangat besar. Jangan sampai terjadi. Bahaya. Karena kita hidup di dunia ini berjuang. Berjuang agar bisa masuk surga. Maka maafkanlah pasangan tersebut.
dalam berinteraksi dengan siapapun termasuk hubungan dalam berumah tangga, ada satu ayat Al-Quran yang bisa jadikan pedoman, yaitu ayat untuk memaafkan karena ia bisa mendekatkan kepada ketakwaan. Lihat Al-Baqarah 237. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan pemaafan kalian itu lebih dekat dengan takwa. Wala tansau fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan atau kebaikan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha melihat dengan segala apa yang kalian kerjakan. Apakah Allah tidak melihat ketika kita memaafkan istri kita? Allah melihat. Justru disitulah pintu hidayah kepada kita itu ketika sikap kita menjadi lebih baik. Maka Allah rubah diri kita menjadi lebih baik. Yang mensolehkan kita ini Allah. Yang membolak-balikan hati kita itu termasuk hati istri dan anak-anak kita. Tidak ada. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita aplikasikan kaidah memaafkan dalam berinteraksi dengan keluarga. Itu akan membawa perubahan besar dalam hidup kita. Hidup yang kita jalani akan terbebas dari kesedihan, kegalauan, dan kekeruhan yang mengusik. Rumah pun menjadi tempat yang tenang dan nyaman, serta menjadi naungan cinta dan kasih sayang masing-masing dari suami dan istri. Istri akan singgah di dalamnya dan mendapatkan kebahagiaan melebihi kebahagiaan yang mereka dapatkan bersama keluarga orang tua mereka. Antum yakin apa yang saya sampaikan? Ini Quran. Dengan kita memaafkan, dengan kita berkata baik, dengan itu ini akan merubah situasi, akan merubah sikap. Karena Allah yang membuat kita baik buruk itu Allah. Yang merubah hati itu adalah Allah. Makanya saya tanyakan, saya sampaikan sering kepada para santri. Ketika Allah, kalau antum ingin hafal, ingin paham, ingin bisa, itu satu kuncinya. Takwa, saya bilang gitu. Takwa, jadi seorang pelajar itu gimana? Nurut sama guru, hormati guru. Minta didoakan orang tua, hormati orang tua. Sopan sama kawan, sayang sama, menyayangi yang lebih kecil, hormati yang lebih besar. Itu bentuk takwa. Ini kata Allah, fattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah yang akan mengajari kalian. Nah, termasuk yang merubah keadaan dalam rumah tangga kita. Yang pertama adalah takwa. Makanya tadi saya jelaskan sifat ibu rumah tangga yang pertama adalah mengagungkan hak Allah. Ada ta'awun alal birri wa taqwa di dalamnya. Amal ma'ruf nahi mungkar. Sampai kita tadi sebutkan dengan salah satu ayat. Wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Ketika orang mendirikan sholat dan sabar dalam mendirikan sholat itu dengan sholat yang benar sesuai dengan rukun, sunnah dan sebagainya. Benarlah sholat yang benar. Karena banyak orang sholat tapi nggak benar. Maka kamilah yang akan memberikan kecukupan bagimu. Itu kata Ibnu Katsir. Apalagi dalam rumah tangga ini ditegakkan hukum-hukum Allah. Makanya ketika kita tidak bisa menegakkan daulah di negeri kita, tegakkan dulu di rumah kita. Ini akan merubah. Maksud tegakkan itu apa? Praktekkan perintah Allah itu di dalam rumah tangga kita, di dalam diri kita. Kum daulah fi qalbi satakum fil watani. Kan ada ungkapan itu. Betul? Itu bukan ungkapan sederhana itu. Tegakkan dulu dalam diri kita sesuai perintah-perintah Allah apapun. Ketika kita bermasalah, ketika hidup berkeluarga, ketika berekonomi, apapun itu sesuai kadarnya. Garisnya adalah maqalallahu wa maqala rasul. Maka Allah akan limpahkan kepada kita rahmatnya seperti itu. Memang benar bahwa tidak ada seorang pun yang berangan-angan untuk mendapatkan perselisihan, pertikaian dan perdebatan di rumahnya. Tetapi jika Allah sudah menentukan ia wajib ridho dengan keputusan Allah dan menyadari bahwa pasti ada hikmah baik. Begitu pula dengan kondisi keluarga, hendaklah ia menggunakan kesempatan itu
untuk mendapatkan ridho, pemaafan dan ampunan dari Allah. Ingat, tatkala kita memaafkan istri kita, memaafkan anak kita misalkan ini, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa kita yang lain. Termasuk dalam bermuamalah dengan teman-teman kita. Kita posisinya benar, teman kita salah, tapi kita maafkan. Allah akan memaafkan dosa-dosa kita yang lain. Ini yang tadi jadi pertanyaan itu. Karena jiwa-jiwa pemaaf itu bukan jiwa-jiwa cemen, justru jiwa-jiwa yang tinggi, meskipun itu kadang diremehkan. Betul nggak? Kadang dimanfaatkan. Tapi kalau kita ngejar apa yang di sisi Allah, itu tidak ada yang remeh sekali. Karena tidak ada satu pun perkara di dunia ini yang tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tidak ingin dimaafkan dosa-dosa kita? Tentu kita ingin dimaafkan dosa-dosa kita. Maka ketika ada kekurangan di keluarga kita, baik dari sikap maupun pelayanan, sabarlah, maafkanlah mereka. Maafkanlah sikap anak-anak kita yang sudah kita mungkin misalkan berjuang untuk mereka, tapi mereka kelihatannya seperti itu gitu kan. Tetap maafkan, jangan sekali-kali kita ini memburuk apalagi berkata buruk tentang mereka. Apalagi anak turunan, tidak boleh. Coba kita baca sejarah. Bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana disakitinya Nabi Yusuf. Apakah ada dendam dari Nabi Yusuf? Setelah padahal beliau berkuasa untuk bisa melampiaskan dendam, betul nggak? Bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Tatkala Fatu Makkah bagaimana sikapnya? Apakah Nabi tidak bisa menghancurkan orang semua? Dengan maafnya Nabi Abu Sufyan yang tadinya menentang besar-besaran terhadap Islam, menjadi prajurit Islam. Jadi ini yang kita ambil. Jadi gini, ketika kita bermuamalah, ketika kita urus rumah tangga itu, yang kita kejar adalah surga Allah. Itu ikhwah. Ya, baik. Kita akan banyak ya. Bagaimana kisah Quran lain tentang kisah Abu Bakar yang beliau ngambek tidak akan membiayai saudaranya yang memfitnah Aisyah, kan betul nggak? Tahu kan kisah ini apa? Ifki, ya kisah Ifki itu. Kan Allah tegur, betul nggak? Tidakkah suka Allah memaafkan? Jadi itu sampai seperti itu Allah tuh suruh. Padahal kan siapa itu di sini lupa kadang. Jadi kadang-kadang hal semacam itu kita lihat orang-orang yang lebih disakiti itu, mereka bisa memaafkan. Nah kita seharusnya bisa bercermin kepada mereka. Baik, silakan mungkin ada yang perlu disampaikan dulu. Karena ini harus ingat ya, Nabi pernah bersabda, tidaklah seorang hamba bersikap rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Tidak terasa udah 2:30. Coba makanya silakan. Iya. Ustaz, kisahnya itu tadi Ibnu Daqiqil Al-Id itu Bunda, belum disampaikan. kisahnya? Kisahnya apa? Pensyarah kitab Arba'in itu. Oh, itu Daqiqil Al-Id. Ibnu Daqiqil Al-Id. Iya. Jadi beliau itu, ya ini penting peran istri ya gimana. Jadi ini kayak gurauan gitu ya. Dia itu mau ceramah gitu kan. Istrinya tuh kehilangan adonan roti gitu kan. Nah itu akhirnya kan beliau tuh ngurus dulu nyari-nyari itu. Akhirnya tuh bawa-bawa dalam ceramah itu adonan roti itu gitu. Nah ini menunjukkan peran istri itu sangat luar biasa sekali pengaruh. Makanya kalau istri tidak mendukung, itu susah. Kita pengen begini, istrinya pengen begitu, nggak bisa. Makanya ini tadi itu, kalau dengan cara memuji, sering memuji, memaafkan, tadi dengan ucapan yang baik, apalagi wanita itu, maka akan mendukung kita. Jadi kadang-kadang, kenapa kadang ada orang sering ribut masalahnya, padahal suaminya misalkan mau ngaji sekalipun. Nah akibat tadi itu. Akibat mungkin saja, mohon maaf ya, ada hati yang tersakiti.
Seperti itu. Jadi itu mungkin secara ringkasnya saya agak lupa lagi itu memang seperti itu. Jadi makanya disebut dakik. Dakik itu kan roti itu. Adonan. Tahu tamis? Tamis itu nanti kalau ke Saudi itu tamis itu haji ini suka bikin tamis gak? Roti bulat itu. Yang buat kayak bukan cane bukan. Yang kayak buat kebab. Itu. Nah, itu disebut tamis. Itu tamis itu kan kalau kita di daerah apa itu barat dari Mekah itu namanya apa, pokoknya ada sarapan pagi itu kalau di Saudi itu belinya itu. Ya itu sih murah 2 realan, 1 real kan. 1 real itu besar gitu. Nanti beli itu lauknya kayak gitu. Nah, bikin yang kayak gitu kan dulu orang-orang makan kayak gitu. Jadi karena itu kehilangan itu sampai ke bawah-bawah gitu dalam ceramah gitu. Menunjukkan kan peran istri ini luar biasa kayak gitu. Itu Ustaz mungkin. Baik, syukron jazakumullah khair. Sebentar Mas Dede, ini tadi Bang Sur dulu yang minta. Tafadhol Bang Sur. Habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tadi Muter-muter baik emang ini. tadi dijelaskan tentang masalah perselisihan dan masalah maaf itu yang ruang lingkupnya keluarga ya Tanya. Iya, Antara suami, istri, kemudian anak lah anggota keluarga. Sehingga berakibat tidak diterimanya amal ketika belum terjadi islah. Nah, bagaimana dengan ruang lingkup yang lebih besar dengan umat Islam ini yang kita lihat banyak perselisihan-perselisihan baik dari kalangan ulamanya, asatidnya, juga para aktivisnya gitu. Itu kalau melihat hadis tadi itu kan dampaknya kan tidak diterimanya amal umat Islam, ya kan? Itu. Nah, di sini yang saya tanyakan apakah sama gitu akibat buruknya gitu. Itu yang pertama. Satu-satu dulu. Yang kedua, masih nyambung dalam masalah ini. Artinya perselisihan dan permasalahan yang berakibat tadi amal tidak diterima itu sekitar masalah apa? Yang tidak prinsip atau yang prinsip gitu. Ya. Ya. Ini cuma mau dijelasinnya ini gitu. Jadi gini, yang namanya permusuhan di situ tidak mau saling sapa, tidak memaafkan. Kalau ada perbedaan masalah khilafiyah, masalah fikih misalkan, bukan prinsip, itu tidak termasuk. Kecuali kalau misalkan tadi permusuhannya karena agama nggak apa-apa. Contohnya dia pahamnya Syiah, misalkan kita memusuhi dia, itu tidak termasuk ke situ. Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalaupun kita permasalahan, misalkan ada permasalahan apa istilahnya kayak sholat misalkan, kembali ke sini atau ke sini gitu kan, gitu. Kadang orang suka berantem gara-gara itu, betul nggak? Lutut dulu, tangan dulu gitu kan. Kan berantem gitu ya. Nah itu tuh belum ngaji orang kayak gitu, baru baca buku itu. Ya. Jadi baik. Yang seperti itu kita harus saling menghargai. Jadi sebenarnya contoh misalkan sedekap saja, betul nggak? Kan ada yang di sini gitu kan ya, yang di sini, ada yang di sini gitu ya, betul nggak? Ada riwayat yang dihasankan oleh Syekh-Albani dalam sifat sholat Nabi itu kunna wa yado'a yadaihi ala sodrihi gitu kan. Tapi kalau kata Imam Malik itu hadisnya tidak sahih. Paham? Kata Imam Malik tidak sahih. Syekh-Albani mengatakan hasan. Kemudian ada yang di sini, ada hadisnya dari Ali, tidak sahih juga. Jadi menurut Syekh Jibrin, semua hadis tentang meletakkan tangan di dada itu tidak yang sahih. Jadi silakan saja, jangan berselisih. Mau di sini nggak apa-apa. Jadi mau menghargai, gitu kan, seperti itu. Contoh misalkan meletakkan lutut dan tangan, kan itu ya.
Sebenarnya hadisnya dari satu. Faida sajata pala yabruk kama yabrukul bairu. Asalnya dari situ. Jangan meletakkan seperti meletakkan unta meletakkan kakinya kan begitu. Kalau riwayat Abu Hurairah tangan dulu, Wail bin Hujr lutut dulu, betul nggak? Nah, di dalam Sunan Nasai itu beda satu nomor hadis itu, ada dua-duanya itu, gitu ya. Dan dua-duanya sahih. Ada ulama yang menimpali kalau tatkala Nabi masih badannya kuat, maka dengan lutut dulu. Setelah akhir maka dengan tangan dulu. Tapi pengarang kitab Fikih Sahih Sunnah menganggap yang lutut dulu salah. Kata Ibnul Qayyim yang tangan dulu salah. Bahkan Ibnul Qayyim mengatakan ini hadisnya ini salah, keliru nih, perawinya keliru. Yang benar tuh lutut dulu. Coba khilaf kayak gini gimana? Siapa yang betul yang salahin? Ya udah silakan saja. Betul nggak? Yang nggak boleh itu jidat dulu. Betul nggak? Iya. Jadi nggak usah ribut lah yang kayak gini gitu kan? Itu orang nggak belajar ngaji itu nggak belajar fikih itu kayak gitu. Jadi kalau belajar fikih itu memang khilaf. Kalau antum mau bener belajar fikih, hayu sama anak. Satu masalah bisa 2 lembar itu. Kita bisa baca sarah mumti, bisa Nailul Autor. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih ada ulama beda pendapat dalam perkara yang bukan fardu, ya bukan wajib, itu maksudnya ya saling menghormati lah, saling menghargai. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i itu antara guru dan murid. Imam Ahmad itu sholat sunnahnya 300 rakaat. Siapa yang berani mengatakan bid'ah? Wah Ustaz, maaf bid'ah kan sholat sunnah cuma 12 rakaat. Ente tahunya 12 rakaat. Orang sebelum duhur saja ada 3 qaul, ada 3 riwayat. Riwayat Ibnu Umar 2, riwayat Aisyah 4, riwayat Ummu Habibah 4. Ba'da duhurnya riwayat Ibnu Umar 2, riwayat Aisyah 2, riwayat Ummu Habibah 4. Jadi hal-hal yang seperti itu jangan diperibut. Tanya ini mana? Monggo itu mau ngambil yang mana nih? Hadisnya sahih seperti itu. Paham nggak? Orang tuh ribut gara-gara itu doang. Itu belum ngaji. Yang gerak-gerak gini, kan betul nggak ribut? Nggak ada dari Nabi yang kayak gini, nggak ada. Itu perkataan Wail bin Qudamah itu. Hanya satu riwayatnya. Kalau kita belajar ilmu hadis itu hadis ahad gharib. Sedangkan yang tidak digerak-gerakan itu 11 perawinya. Mutawatir itu. Jadi kalau antum ingin tahu disebut mutawatir itu minimal setiap tobakotnya itu ada 7 orang. Sebagian ulama 11. 7 orang ke atas. Kalau 7 orang ke bawah namanya hadis ahad. Hadis ahad itu ada 3 macam. Ada masyhur jika 7 sampai 3. Kalau 3 sampai 2 namanya gharib. Kalau 1 saja ajis. Kayak innamal a'malu binniyat, siapa yang meriwayatkan selain pada Umar bin Khattab? Enggak ada. Paham enggak? Nah, yang selisih-selisih gini mah jangan bermusuhan. Ngaji yang benar, bawa kitabnya. Makanya kalau antum mau masalahin apa? Masa ini bawa kitabnya. Aji kayak gitu. Iya, nggak usah baca sifat sholat Nabi satu, yang lain dianggap salah semua. La haula wala quwata illa billah. Nganggap salah Imam Syafi'i. Kan kayak gitu. Nah itulah orang yang kadang jangan sampai kita ini seperti orang-orang kayak gitu. Kita husnudzon, orang ini ada ilmunya, betul nggak? Jangan sekali-kali kita ini langsung ini bid'ah. Seperti itu. Kayak dulu itu kalau yang kesini lagi dianggap bid'ah gitu kan. Habis ruku kan, betul nggak? Sudah bid'ah kan? Bid'ah itu rame. Kata Syekh bin Bas, nih perhatikan katanya dalilnya. Kunna numaru ayadu ayabdul yumna ala yusra fi salat. Kami diperintahkan meletakkan tangan kanan dan tangan di atas tangan kiri dalam salat. Perhatikanlah kata Syekh Utsaimin, yang namanya salat itu sebelum ruku dan sesudah. Tuh yang dalil orang yang kesini lagi. Jadi nggak usah nyalahin, nggak. Kalaupun dia tidak kesini,
tetap sholatnya sah, kan itu bukan rukun sholat. Makanya harus paham rukun sholat, wajib sholat, sunnah sholat. Kalau rukun sholatnya tidak benar, sholatnya tidak sah. Yang disebutkan oleh Nabi, aswa'un nasi sarikotan alladhi yusriku min sholatihi. Seburuk-buruknya pencurian yang mencuri dari sholatnya. Yang kayak gimana? Yang tidak tumaninah rukunnya. Bangkit dari ruku langsung sujud, nggak sah tuh sholatnya. Iya kan suka ada sami Allah liman karena makmum mengatakan Robbana wa langsung dia sujud. Nah benar itu. Karena rukun itu harus tegak dulu. Nah kadang-kadang orang tuh nggak bisa membedakan. Hingga akhirnya bermusuhan gara-gara ini nggak salah itu seperti itu salah, nggak boleh bermusuhan. Jadi ketika ada dalil yang sahih, ikuti pemahaman yang dipahami oleh para ulama, ikuti saja. Contoh misalkan tentang masalah kayak tadi sholat sebelum duhur tadi ya, ataupun yang lain-lain lah banyak pokoknya. Jadi kayak masalah kunut sajalah, kunut subuh. Jangan sampai bermusuhan. Yang mau kunut monggo, yang enggak usah. Ini orang Imam Ahmad bermakmum kepada Imam Syafi'i, kata menurut Imam Syafi'i hadisnya sahih. Sedangkan kata Imam Ahmad hadisnya dhaif. Imam Syafi'i pun menganggap bahwa dan mengatakan faida sahihal hadis bahwa majhabi, kan begitu. Betul enggak? Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i itu guru dan murid. Imam Malik dengan Imam Syafi'i itu guru dan murid. Jadi kadang-kadang orang itu ya dianggap oh ini mah mazhab Syafi'i, ini lain. Kayak begini ya. Orang tuh nggak konsekuen. Di Indonesia katanya karena mazhab Syafi'i bersentuhan tangan dengan suami dan istri batal, betul enggak? Tapi umroh gandengan kenapa nggak batal? Oh di sini tahfiz dulu, pindah dulu mazhab, ente nggak benar kalau gitu. Iya harus konsekuen dong, betul nggak? Coba di Mekah tuh bawa istri dilepas. Hilang istri antum ini gitu. Ya, jadi harus konsekuen kalau mau kan kayak gitu. Maka saya bilang, jadi yang dimaksud walamastumun nisa, apa yang dikatakan Imam Ahmad yang lebih kuat, maksudnya adalah bercampur suami istri. Nah gitu. Jadi ngaji itu jangan sepotong-sepotong gitu ya. Jadi sebagai penegasan bahwa perbedaan dan perselisihan dari sekitar masalah tadi itu tidak berakibat amal oleh tidak, itu mah iya. Tidak. Jadi dalam masalah ini kan satu huruf ya. Perlu ada pencerahan pada umat untuk jelasan tentang bila satu firaq. enggak, jadi gini dulu. Ini yang tadi itu disebut ihtilaf tanawu ya, ihtilaf dalam usul sunnah gitu ya. Memang perlu kita mengetahui dirasatul firaq seperti apa sih, seperti gini aja. Apa sih disebut manhaj salaf itu? Kan begitu, betul enggak? Kita harus jujur. Karena memang ini perintah Allah, bukan milik satu golongan, bukan milik manhaj salaf itu bukan papan nama. Saya katakan bukan. Kenapa? Karena ini firman Allah. Lihat An-Nisa 115. Lihat Al-Ahzab 100. Allah katakan dalam surat An-Nisa, "Wa may yusakikir rasul." Siapa yang menentang Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk. Wa yatabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, nuwallihi matawalla, kami palingkan dia sejauh berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam, dan itu seburuk. Jadi perintahnya kita ini mengikuti Al-Qur'an, sunnah, sebagaimana dulu sahabat tersebut. Sebagaimana ketika Nabi mengatakan sataftarik hadihil ummah ala salasi wa sab'inna millah kulluhum finnar illa wahidah, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Man hiya ya Rasulullah? Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, siapa-siapa aku di atasnya dengan para sahabatku. Yang disebut al-jamaah. Al-jamaah itu mawafaqal haqqa wa in kunta wahda. Apa yang bertepatan dengan kebenaran meskipun kau sendiri.
Jadi siapa yang ikuti Al-Quran, Sunnah, pemahaman yang benar, siapapun dia meskipun tidak ngaku salafi sekalipun, tetap dia bermanhaj karena itu bukan papan nama manhaj salaf itu. Walau kana wahda itu kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingkar itu? Saya ada rencana di grup itu membahas kitab Usulus Sunnah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Imam Ahmad. Nanti saya kirim, dipotokan dulu ini Arabnya, tulis saya nanti akan ngomong pakai ininya. Nanti antum komen di situ. Ya. Insya Allah, tapi saya belum ada waktu kapan mulai itu. Saya udah beli bukunya itu. Sengaja saya ini biar orang tuh nggak pada ribut aja. Nih Imam Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Bila perlu saya bahas kitab Ahlussunnah wal Jamaah karangan Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karangan Imam Al-Lalikai. Tapi itu 7 jilid. Sampai kapan itu kalau usul sunnah itu cuma segini? Bisa beres lah itu beberapa kali juga. Baik ya, jadi supaya paham. Sekarang ini kan orang sampai-sampai dengan teman dulu juga saya nggak akur, betul nggak? Gara-gara itu. Betul, Ustaz. Ini harus jujur loh gitu mengikuti manhaj Ahlussunnah itu. Karena hari ini yang ngaku-ngaku paling Ahlussunnah itu ternyata mereka itu pahamnya Murji'ah itu. Iya, bisa dipahami itu. Jadi ini harus saya tidak bicara tentang yang lain-lain. Ini banyak orang aku bener gak Ahlussunnahnya. Kita jujur loh, baca kitab ulama dengan jujur. Apa? Iya, ya sudahlah. Baik, ada lagi nggak? Ini baru poin keberapa nih? Mas Dede, baru 3 poin saja. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena temanya keluarga, saya pernah baca artikel Ustadz, tapi hanya judulnya saja, isinya tidak ada di artikelnya Ustadz. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan secara ringkas tentang kisahnya Asma binti Abu Bakar yang bercerai, sangat mengharukan dengan orang alim juga, Abdullah bin Jubair Ustadz. Bercerai? Iya, bercerai Ustadz. Anda emang lihat di YouTube benar bercerai, cuma sebabnya nggak dijelaskan Ustadz, ke Ustadz Holid, Ustadz Sapi, apa segala macam. Saya justru baru dengar dari antum bercerai. Karena Tahu itu. enggak, justru yang saya tahu justru itu, yang saya tahu bukan Asma, yang justru Abdullahnya yang bercerai itu. Saya nggak tahu itu. Ya, Nanti saya coba cek ya. ya maksudnya itu. Benar itu ya. Iya Ustadz. Asma binti. Nah tadi tentang Ali tadi ya. Insya Allah nanti tak santai kita cek. Ya. Abdullah bin Jubair. Ya. Iya, sampai di grup aja nanti. Saya cek. Karena gini ya, terus terang ya, kadang-kadang kita tuh karena saking banyaknya riwayat, Yes. kalau kita hanya dengar dari orang tuh saya nggak bisa. Yes. Apalagi apalagi di YouTube gitu ya, mohon maaf. Kalau saya dilihatin kitab misalkan ada ini baru saya percaya, saya cek nanti kitabnya. Kenapa nggak percaya? Bukan nggak percaya, khawatir keliru karena ini urusannya bukan manusia biasa ini. Paham nggak? Kayak mengatakan hadis sahih atau tidak itu tidak boleh sembarangan. Ya, kenapa? Karena urusannya surga dan neraka itu. Jadi saya insya Allah nanti cek ya. Amin. Kasih tahulah di grup itu nanti saya cek. Ada yang lain tidak? Kalau enggak kita lanjut. Ya. Itu masalah izin keluar istri piawai Asad. Gimana tuh? Kalau ada keperluan saya di luar, istri kan suka ada kajian. Gitu kan. Laporan katanya. Iya, boleh nggak izin gitu? Kalau antum membolehkan dan itu tidak aman di jalan dan jaraknya juga bukan safar, maka insya Allah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi mungkin dia lupa, harusnya makanya ketika suami yang aktif di luarnya lebih banyak, Iya. Tanya pagi-pagi itu hari ini ada kegiatan di mana gitu. Kadang-kadang suka dadakan Ustaz, ada temennya. Iya, nggak masalah. Kalau kita membolehkan nggak apa-apa. Ya seperti itu. Jadi karena itu istilahnya hanya
kan asli itu nomor istri antum bukan yang lain kan gitu. Asli. Biasa. Karena gini, ini manjang kepada masalah soal nikah lewat telepon. Apa boleh lewat nikah lewat telepon? Nah kan ini kadang-kadang kan telepon nggak kelihatan, betul nggak? Nah sekarang ada video call kan, betul nggak? Betul kan? Nah itu, maka sebagian ulama mengatakan kalau jelas orangnya itu dikatakan boleh, tapi telepon kan nggak kelihatan, sah. Kalau yang di hadapan suaminya itu adalah mertuanya, sementara istrinya misalkan masih berada di kota lain, dihadirkan di situ lewat video call tersebut, tidak apa-apa. Tidak, bukan syarat sah. Karena nikahkan itu istrinya misalkan ada di Bandung, antum mengatakan di sini kepada menantu antum, sudah bapak nikahkan kamu dengan anak bapak namanya si Fulan, sekarang ada di Bandung. Dilihat fotonya kayak gitu, ya, katanya, ya saya terima, itu udah sah. Jadi nggak harus mesti gini, harus bersambung katanya, loh nggak ada itu. Apa? Jadi kalau seandainya gitu, kadang-kadang gini, ini dialami oleh anak-anak mahasiswa di luar negeri biasanya. Karena harus pulang ke Indonesia biaya besar. Maka kadang-kadang nikah sudah di Mesir, Saudi kayak gitu. Nah seperti itu gitu, kejadian kayak gitu. Ini mungkin hari ini kita tidak mengalami, mungkin anak turunan kita nanti seperti itu. Itu perlu diwaspadai seperti itu. Ya harus jelas. Kalau pakai telepon kan nggak jelas, nggak kelihatan orangnya. Jadi suaranya pun harus jelas, yang keluar suara dia kelihatan betul mimik ngomongnya tuh kayak gitu. Jadi nggak kayak hadir juga kan kayak gitu. Tapi kalau lewat telepon tuh tidak khawatir ada orang lain yang melakukan hal itu. Terus ada saksi juga, ya sama aja rukunnya kayak gitu. Kalau jabat tangan bukan rukun nikah itu, ya seperti itu. Allah a'lam. Itu. Ya, siap. Siapa lagi mangga? Mantis. Sekarang Mas Dede wis baik kan? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ini pertanyaan ringan saja, Ustaz. Apakah termasuk kerbokan sih? Apakah termasuk tidak mensyukuri nikmat, Ustaz? Misalnya kita beli nasi goreng misalnya ya. Misalnya agak bau amis atau ini bau amis, ini nggak enak nih. Apakah itu termasuk tidak mensyukuri nikmat, Ustaz? Iya. Jadi gini, orang sering meremehkan masalah gini, kayak beli mangga asem marah gitu kan. Ya, betul, Nipu tuh orang kan gitu. Marah ke siapa kalau kita beli mangga asem itu marah-marah itu marahnya ke siapa itu? Salah, yang menciptakan mangga. Jadi kalau kita mendapati sesuatu jangan dianggap jadi masalah. Orang misalkan beli jeruk asem gitu kan, marah sampai dilemparin. Nah itu dosa sebenarnya. Sebenarnya orang itu di sini mesti, makanya disebut orang cerdas itu bukan banyak hafalannya. Ketika dia bisa menyelesaikan masalah, jadi kebaikan. Kayak tadi beli nasi goreng amis misalkan, antum tinggal ambil minyak wijen misalkan seperti itu. Insya Allah tidak masalah kan gitu, betul nggak? Daripada antum celak, dan mencela itu nggak boleh. Itu kan seperti itu. Karena Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Kalau suka ya makan, kalau nggak suka ya jangan dimakan. Kayak gitu. Kasihkan kepada orang yang suka. Gitu saja. Tinggal antum beli lagi kan gitu. Mas pakai hati-hati ya, karena memang kadang gini. Ini perlu antum tahu. Kadang orang-orang yang, mohon maaf kalau ada tidak bermaksud menyinggung tukang dagang, biasanya menghilangkan bau amis itu suka pakai ancu. Ini biasanya penjual seafood. Ancu itu arak. Itu suka dipakai ketika, termasuk nasi goreng, suka ada yang pakai itu. Jadi hati-hati gitu kan. Makanya harus kita yang kenal gitu kan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bisa diatasi bau amis itu dengan minyak wijen kan kayak gitu. Itu lebih bagus. Dan sikap seorang muslim itu ketika menerima sesuatu, makan sesuatu, jangan pernah ada ucapan tidak baik. Karena dia akan berubah. Seperti kita ketika berhusnudzon kepada air ini, airnya akan baik.
Tapi kalau antum ini, oh ini kotor, ini betul bahkan kotor. Ada riwayatnya ada. Termasuk itu juga, ini melatih diri. Kadang orang sering gini, beli jeruk asam, oh tadi manis, mang jeruknya manis asam, gitu kan gitu ya. Yang tukang dagang harusnya jujur, yang namanya jeruk Pak, ada yang manis, ada yang asam. Kebetulan kalau ini manis, silahkan coba. Yang lainnya saya tidak tahu, kan gitu. Nggak boleh bilang manis. Kalau nanti asam, kemudian dia ternyata dia bilang manis, ternyata asam, berarti dia telah menipu. Ingat loh, Nabi itu mengatakan man gisya laisa mina, itu asbabnya bukan besar. Jalan di pasar, mendapati tumpukan gandum kering, masukin tangannya ternyata basah di dalamnya. Mahada ya sahibat ta'am, apa ini wahai pedagang, wahai pemilik makanan? Asobati mator ya Rasulullah, tadi hujan ya Rasulullah. Kenapa enggak kamu tampakkan mana yang basah, mana yang kering? Barang siapa menipu bukan golongan kami loh. Sampai begitu. Jadi kalau kita jual jeruk, ya, ini maaf saja bukan ini. Katanya yang namanya jeruk ada yang manis, ada yang kalau yang mau manis ya gula. Kalau kita menghina ini katanya kan gitu. Bilang saja gitu. Dan jangan takut tidak dapat rezeki hingga jadi bohong. Jangan. Itu orang yang nggak paham tauhid rububiyah. Rizki Allah itu sudah diiris-iris Pak. Orang belanja ke warung Bapak itu sudah Allah takar itu. Coba Bapak masuk ke pasar, antum masuk ke pasar. Mau beli ayam atau apa di pasar ya? Yang banyak dagang biasanya apa? Macam-macam. Tukang ayam. Tukang ayam di pasar seorang, 2 orang, 3 orang. Banyak. Kenapa kita kadang tertuduhnya ke A? Betul enggak? Nah, siapa yang ngurus ini? Siapa yang ngurus hati kita seperti itu? Makanya kita ini berdagang itu daganglah dengan jujur, daganglah dengan profesional. Jangan sampai gini, adakah ikhwan beli sambil sedekah, lupakan itu. Sedekah ya sedekah. Nih kaidah Abdurrahman bin Auf itu. Dagang meskipun 1 dirham, bayar 1 dirham. Perlu anak impak 1 dirham, impak 100 dirham. Beda lagi antara dagang dan membeli. Makanya saya nggak suka dengan Ikhwan. Oh ini mah ada ke Ikhwan ini nggak boleh begitu. Ahi profesional berapa harganya? Saya kan disampaikan. Ya, diskon mah itu kemurahan antum kan itu. Tidak masalah. Cuman kalau jangan sampai ada ini mah harga Ikhwan, sampai ada produk-produk buatan Ikhwan lebih mahal. Atau ada Ikhwan ini yang bikinnya. Ya nggak boleh begitu. Jual beli itu harus profesional. Ngasih lain lagi. Ada orang, makanya saya nggak seneng kalau makan tapi nggak bayar, saya nggak seneng. Bukannya seneng saya. Ini nggak bener kayak gini, mau ngasih ya ngasih, jangan pas saya beli mau makan. Saya sering di Bandung tuh ada warung, setiap kali makan terus nggak bayar, sampai saya nggak pernah beli lagi di situ. Suruh beli itu aja, nyuruh orang. Nggak boleh bayar, nggak mau dibayar, karena saya yang makannya. Saya bawa istri saya, bawa siapapun nggak boleh bayar. Saya nggak suka dengan itu. Kenapa? Karena antum sedang dagang. Kecuali antum anak bertamu ke rumah antum, antum siapkan terserah antum mau motong sapi dulu juga nggak apa-apa. Iya. Apa? Ya itu mah ngasih kan tujuannya. Khusus misalkan mau dagang antum, ini hari Jumat ngasih jual 1 kilo, anak ngasih 1 kilo buat antum, itu nggak masalah. Nah ini yang jadi masalah. Urusan dunia itu kata Nabi al-aslu dalam kaidah usul fikih, asal urusan dia itu al-ibahah. Boleh kecuali ada larangan. Dagang jual apapun itu boleh kecuali kalau penipuan itu tidak boleh. Ketika Nabi datang ke Madinah, orang-orang menyerbukan kurma. Kemudian kata sahabat, kata Nabi, oh wahai sahabat, sudah aja nggak usah dikawin-kawinkan, nanti juga akan bagus. Sahabat nurut kan, meskipun sahabat lebih tahu dari Nabi tentang urusan kurma, karena memang mereka paham kan betul. Nurut sama, ternyata panennya gagal. Kemudian kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Asalnya jangan sampai menipu, itu titiknya. Segalanya boleh jual beli apapun. Asal jangan menipu.
Tapi urusan akhirat asalnya haram kecuali ada dalil yang memerintah. Jadi bukan berarti urusan dunia dalil dengan akhirat. Sekarang memberi orang mau Jumat ya mau apa? Para ulama dulu senang kalau Jumat itu berbagi. Bukan bid'ah, kata siapa bid'ah? Itu orang yang bikin buat berkas bid'ah itu sembarangan. Jadi begini, ikhwah. Kalau mewajibkan itu baru bid'ah. Karena kan harus ada dalil. Dulu kan Nabi kalau ngaji itu hari Kamis, sekarang kenapa hari Ahad? Karena kita liburnya hari Ahad. Bid'ah lagi nanti ngaji. Kok ngajinya pakai speaker, pakai laptop, nggak bawa kitab. Bid'ah ini. Sekarang ini kalau bawa kitab harus bawa banyak. Hujan, kebasahan, betul nggak? Kalau bawa ini bisa berapa puluh kitab di sini. Seperti itu kan, betul nggak? Nah itu mah sarana saja, enggak. Jadi dia harus paham, memahami bid'ah itu yang benar. Jangan asal memponis orang lain ahlul bid'ah. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan monggo. Ada apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustadz, saya mau bertanya, kalau misalkan kita bohong ke istri karena makanan, Ustadz. Karena apa? Karena makanan. Jadi kalau makanannya itu kan kurang enak, tapi kita kayak mau memuji istri itu, Ustadz. Itu gimana tata hukumnya? Boleh nggak apa-apa? Boleh. Salah satu bohong yang dibolehkan itu ketika ingin menyenangkan istri tapi jangan dibiasakan. Ya tinggal antum tambah lagi, contohin seperti itu. Itu dibolehkan. 3 bohong yang dibolehkan itu ketika dalam berperang strategi, gitu ya. Kemudian mengakurkan 2 orang yang berselisih, sama ketika suami ingin menyenangkan istri, bukan dalam masalah prinsip ini. Kayak tadi itu aja. Misalkan masakannya terlalu asin. Nah inilah yang perlu kita gini. Dari pertanyaan ini kita kembangkan sedikit. Yang sering terjadi percekcokan dalam rumah tangga itu kadang-kadang diawali dari masalah makan ini. Jujur, tidak jujur, suka, tidak suka, kadang ada kejadian seperti ini. Misalkan keasinan, betul nggak? Kemanisan, apalagi yang awalnya beda budaya. Misalkan satu orang laut, satu orang gunung, kadang-kadang beda, betul nggak? Nah disinilah seni ketika mengolah bagaimana menciptakan suasana rumah tangga yang baik itu. Jadi jangan sekali-kali ketika kita ini misalkan kecewa dengan satu masakan, oh ya, aduh ya apa nih? Sini aja ini. Kecewa dengan satu masakan istri atau yang lainnya hingga timbul jadi masalah. Kalau misalkan atau nggak suka asin, tinggal ambil kecap kan sudah beres masalah, betul nggak? Seperti tadi, kalau beli mangga nggak usah marah-marah. Kenapa? Tinggal beli kacang, ambil cabai, kasih gula merah, betul nggak? Udah beres itu. Nah hidup itu kalau bisa dibuat seperti itu. Jangan masalah-masalah kecil itu jadi masalah dalam hidup itu. Kadang kecewa kok beli ini gini, kenapa? Udah kecewa, ini gini ya tinggal begini. Misalkan beli ikan, kok ikannya begini, kenapa memang gitu kan? Ikannya sudah busuk, suka nggak kalau busuk kan banyak kucing, kasih kucing. Hidup ini nggak usah jadi masalah dunia itu. Nah itu prinsip ini yang kalian dipegang. Saat nggak ada lagi duitnya, ya antum goreng kalau gitu nggak usah dipermasalahkan. Emang dengan mempermasalahkan jadi baik nggak? Enggak kan? Nah ini yang disebut mengelola. Manajemen pengelolaan konflik tuh kayak gini gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang jadi masalah bisa berubah jadi kebaikan karena kita pintar memanage kayak gitu. Ya. Ya baik. Allahumma sayyiban nafi'an ya. Ujarkan Allah menjadikan hujan yang bermanfaat. Kita
Ya, Ustaz, ini Gimana? ada yang mau tanya lagi, Mangga, mangga. Mas Agus. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Terkadang apa entar ketika kita bermuamalah gitu ya, muamalah dengan teman-teman, dengan ini gitu. Kadang kita ketemu dengan orang-orang yang kita bantu dia berulang kali gitu ya. Tapi kayaknya seakan-akan memanfaatkan gitu ya. Memanfaatkan kebaikan gitu ya. Nah, kemudian lama-lama kita kayaknya mulai cuekin aja gitu, Tad. Saya nggak ini lagi lah gitu, karena kesannya itu kayak memanfaatkan gitu. Kayak kita berpaling aja gitu, Tad. Apakah itu dibolehkan gitu, Tad? Karena khawatir kita apa ya, kalau terus-menerus bantu dia gitu ya, dianya nggak berkembang gitu, Tad. Nah, Jadi gini, jadi kalau kita memang mendapati orang yang masih punya kemampuan, lebih baik kita kasihnya itu kail, jangan ikan. Ada sahabat Ansor yang beliau itu kadang minta-minta. Kata Nabi, antum punya apa di rumah? Ternyata punya 2 barang. Kemudian dilelang oleh Nabi, siapa yang mau beli barang ini? Bawa sini, Nabi itu dilelang. Akhirnya dibelilah oleh seorang sahabat yang berani 2 dirham. Kemudian Nabi bilang, nih 2 dirham, 1 dirham belikan makanan untuk keluargamu, 1 dirham lagi belikan mata kapak. Nah tuh bawa ke sini. Nurutlah, bawa besoknya itu mata kapak. Kemudian dikasih Nabi, dikasih gagang. Ya, kemudian disuruh untuk mencari kayu bakar. Nanti 15 hari kemudian datang lagi kepadaku. Setelah 15 hari itu datang lagi kepada Nabi, dan ternyata orang ini sudah berpenghasilan 10 dirham. Maka kata Nabi, itulah yang terbaik daripada minta-minta. Karena minta-minta itu diharamkan kecuali yang pertama, orang betul-betul sangat butuh. Kedua, orang yang menebus diat. Ya, diat hukuman. Kalau ada orang membunuh misalkan tidak sengaja, kan itu ada hukumannya diat. Diatnya 100 ekor unta. Nah, itu boleh, itu dia minta bantuan kayak seperti itu. Kalau tidak, maka orang minta-minta itu pada hari kiamat datang dalam keadaan wajah tanpa daging. Dalam riwayat yang lain ada tandanya tukang minta-minta. Artinya begini dari sana. Ketika berhadapan dengan saudara kita yang mampu untuk berusaha, kasih jalan usaha. Jangan dikasih lauknya. Lauknya mungkin pertama ini untuk usaha, agar dia itu terbiasa mencari nafkah. Itulah yang sunnah dalam seperti itu. Tapi kalau kita misalkan mau bantu juga tidak salah. Tapi kalau kita misalkan dianggap dimanfaatkan pun tidak salah, nggak masalah. Itu urusan dia. Urusan kita ini memberinya apa? Makanya kaidah dalam memberi itu innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Itu kami tidak butuh balasan, tidak butuh juga ucapan terima kasih. Makanya kalau kita memberi sesuatu sudah nggak usah diingat-ingat. Allah itu nggak akan lupa. Yang kita hitung-hitung itu dosa, yang hitung-hitung amal malaikat udah. Itu prinsip orang beriman itu. Harus seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita misalkan ketika kita dapati orang kaya gitu, terus kita menyetop bantuan kita padahal kita mampu, karena kita alasan dia hanya mengandalkan kita atau memanfaatkan kita, sebenarnya itu hanya prasangka buruk kita saja. Makanya tadi beri juga kailnya. Ya, Afwan, ya. Jadi ketika dibantu gitu ya. Nah, ketika datang tuh ya laporannya bangkrut lagi, dibantu lagi, nanti datang lagi bangkrut lagi ya, gitu ya. Kalau begitu, kalau jalan usaha dikasih, kalau begitu kasih pelajaran. Niatnya dalam rangka ngasih pelajaran, misalkan coba tidak dibantu. Niatnya itu
bukan, tapi husnudon seolah-olah memanfaatkan kita. Karena begini, Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita niatnya prasangkanya udah buruk, maka nanti nilai kepada kita juga buruk. Tapi kalau kita saya ngasih pelajaran, coba nggak dikasihin, bisa jalan nggak? Memang ada yang kayak gitu, banyak kan? Banyak yang kayak gitu itu. Jadi nggak usah diceritain, mungkin setiap daerah, setiap orang pasti ketemu dengan kayak tipe-tipe manusia seperti itu tuh banyak. Memang disinilah kita peran beriman itu di sini. Yakin dengan janji Allah itu di sini. Karena kalau kita nggak yakin dengan janji Allah, berat perkara ini tuh. Berat, apalagi berkaitan dengan finansial. Seperti itu tuh berat, ya. Makanya kita berharapnya balasan dari langit, jangan balasan dari manusia. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, ada lagi monggo. Ada yang ingin tanya lagi? Ini sudah jam berapa? Sudah lagi asar ya. Gimana? Terserah panitia ini. Karena materinya sih banyak. Nanti lanjut aja. Baik. Ini ada yang perlu ditanyakan tidak? Pak Habib, tanya nggak Pak Habib? Mangga. Oh iya. Cukup ya. Ya. Cukup. Katanya gini tadi. Baik, Mas Ewang, enggak? Tidak ada lagi? Nggak ada. Baik. Cukup berarti ya? Iya, cukup. Ustaz. Baik, jadi kita sampai memaafkan ini. Ya, memaafkan dan memaklumi kesalahan. Insya Allah memaklumi kesalahan ini akan diulang lagi karena baru sedikit ya. Tentang bagaimana kita, ini seni dalam hidup rumah tangga. Kan tujuan rumah tangga kita ini agar hidup sesurga. Kalau kita hanya ingin menang-menangan, ingin merasa saya yang benar, dia yang salah, nggak akan pernah sampai ke surga, nggak akan pernah. Ya karena memang hidup itu perlu diperjuangkan seperti itu. Baik, karena mungkin waktunya sudah. Sebenarnya saya sih nggak apa-apa, soalnya nggak ada acara lagi. Udah asar, ya udah. Saya gimana panitia aja. Ini kata panitia sudah ya. Nanti aja insya Allah. Mudah-mudahan bulan depan berarti ya. Bulan depan itu belum Ramadan ya. Belum. Ramadan itu akhir ininya ya. Baik. Kalau misalkan minta bagaimana menyambut Ramadan atau yang lain juga boleh lah. Anak mah fleksibel, paham nggak? Gimana pesanan? Tapi ini mah insya Allah akan lanjut karena anak udah nyiapin untuk ikhwan itu sampai keluarga bahagia gitu seperti itu. Maksudnya dalam tema ini nanti ada lagi gimana gitu seperti itu. Ada bulan depan. Oh gitu. Ya saya nerima beritanya saja. Kalau masalah kajian itu gampang. Ya. Jadi gimana ininya? Cuman kalau mau ngecamp ini saya ingatkan mungkin cari peluang seluas-luas mungkin supaya semua ikhwan bisa ikut. Kalau bisa semurah mungkin. Terus tempat itu cukup, nggak usah ini, bisa kan sewa tenda lah. Sewa tenda itu berapa sih? 35.000 ya. Kalau di tempat saya itu 30. Cibarubay 25 Ustaz. Sewa tenda. Sewa kamar. Oh, Cibarubay 25. Oke, ngana pada letak bae orang dari kamar. Ya, itu mah monggo saja, itu urusan panitia lah. Saya mah terima ininya aja gitu ya. Yang penting gini, kalau ada acara kayak gitu, gimana agar bisa ikut semua gitu. Jadi ikut semua terus kalau bisa, kalau acaranya ke dalam keluarga, kalau bisa ini sepasang gitu sama anak-anak. Kemudian kalau ada problem solving itu di situ gitu ya pembahasannya. Jadi dua-duanya, jangan seorang ngomongnya nih. Ini punya masalah dengan istri, sama istrinya dibawa gitu loh. Jadi gimana tak kita ini seperti ini. So saya sudah menyiapkan 20 materi tentang problem solving itu. Maksudnya termasuk masalah-masalah keluarga. Sama kayak tadi gitu kan, ada yang izin kuliah lagi. Oh ini kayak nikah LDR gitu kan. Ya kan ada sekarang ini jarak jauh. Saya jelaskan, bukan masalah boleh tidak boleh kalau suami ridho. Tapi lihat efek daripada itu gitu.
Makanya dalam kaidah usul fikih aja ada yang disebut sadodari. Sadodari itu artinya menutup celah keburukan di depan. Dibahas oleh ulama itu karena supaya orang-orang itu jangan terjerumus kepada perbuatan maksiat kayak gitu. Tapi tadi ada pertanyaan seperti itu. Ya, insya Allah lah. Mungkin itu saja mungkin di hari ini. Mudah-mudahan dari yang kecil ini saya ulang sedikit. Memaafkan kesalahan, kemudian berterima kasih, memuji kebaikan. Ini kalau kita terapkan insya Allah akan menjadi bibit-bibit kebaikan yang akan bersemi di dalam rumah tangga kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami semuanya mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz yang telah memberikan semua ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya insyaallah di kemudian hari. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.